Nilai pelestarian alam budaya Kepulauan Riau, kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan dengan bersama. Masyarakat sama berhimpun ukir sejarah majukan budaya semoga bersama. BPNBK Pri, Kenali budayamu, cintai negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat budaya semuanya dan salam budaya. Masih lagi berjumpa di kanal YouTube-nya BPNBK Pri, tentu saja dalam salah satu video yang selalu sobat budaya semuanya nantikan, ialah Bibut Bincang Budaya. Daripada elonya gabut, terus semuanya ngajak ribut, mending tongkrongin deh channelnya kita. Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Oke. Hari ini sobat budaya kita sudah kedatangan teman-teman, mereka juga seorang influencer dan juga beberapa dari sekumpulan orang-orang yang menamakan dirinya adalah adaptasi diri. Dan saya sekarang mengundang khusus untuk sobat budaya semuanya, pentolan-pentolannya, salah dua dari pentolan-pentolannya. Dia adalah Baba dan Fanny. Terima kasih. Terima kasih. Antik kan ini penampilannya. Nah, Baba, Fanny, ini dari tadi tuh, dari semenjak kita datang tadi, kalian datang tadi, aku tuh excited banget ngelihat kostum yang kalian pakai. Dan ini kan, nah nanti aku introduce dulu sedikit kebocoran ke sobat budaya semuanya. Mungkin sobat budaya juga apa sih adaptasi diri? Nah kayak gitu kan. Jadi sobat budaya semuanya, adaptasi diri itu salah satu geng ya, ada geng apa lagi? yang menambahkan diri mereka itu adaptasi diri, dan mereka itu fokus bergerak untuk menginfluence teman-teman yang ada di Tanjung Pinang ini dalam kaidah-kaidah atau ranah-ranah seni rupa murni. Nah, kita percaya kan, maksudnya tuh kayak gini, seni rupa murni itu kan tentu saja bukan hal yang umum ya kan, tapi dari seni rupa murni itu juga mereka juga menampilkan seni rupa lainnya atau seni-seni yang bersifat terapan. Salah satunya mungkin desain, terus seni poster, gambar gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini mereka itu fokus di bidang seni rupa murni dan juga turunan-turunannya, dan juga mereka aktif bergerak dalam mengenalkan fashion, betul nggak ya? Fashion yang maksudnya tuh bahan-bahan dalam pengolahannya itu ekoprint. Nah, salah satunya yang dipakai oleh Bung Baba dan juga Kak Fanny gitu. Jadi boleh dijelasin dulu kan nih? Aku dari tadi tuh excited banget. Itu kalau misal kayaknya nggak dijual ya di store atau di yang kayak misalnya store yang paling terkenal itu yang sering Sunset dan juga Sunrise itu kan ya. Sunset. Saya juga nggak tahu nih. Matahari. Matahari. Maksudnya kayak gitu ya Allah, jadi double branding akhirnya kan ya. Sunset dan Sunrise, maksudnya itu kayak gitu. Jadi tapi ngomong-ngomong ini aku excited banget. Ini kalau yang Baba pakai ini apa nih maksudnya tuh dari bahan apa atau ini ketumpahan tuh luntur enggak? Ini apa ya? Apa? Ini sebenarnya nih dari salah satu kawan kita. Jadi kita hari ini pakai baju karena ini hari yang spesial kan. Kita pakai baju karya kawan-kawan kita. Oh gitu. Kalau yang ini dia memang fokusnya di eco-dye sama eco-print. Oh, di eco-print. Jadi eco-dye dia tuh perwarnanya tuh dari
Kayaknya yang ini nih dari kayu bakau. Oh, dari kayu bakau. Jadi rebus, dioseng-oseng dikit, Ya, jadi gitu. nggak kasih apa namanya penyedap atau kayak gitu. Dia penyedapnya dimasak kayak dong. daun. Daun ya. Daun akar gitu, Bang. Jadi itu langsung pewarnanya itu alami ya. Alami. Alami. Berikut juga topi Ini yang juga Baba nih. pakai sekarang. Ini daun apa nih? Daun apa itu? Ini kayak daun singkong nih. Daun singkong ya. Daun singkong ya. Tapi ini semuanya produk lokal ya. Produk lokal. Produk dari lokal. Kawan-kawan. Dari di kawan-kawan yang ada di Tanjung Tanjung juga. Pinang. Iya. Oke, mantap. Kalau yang Fani pakai ini kayak gimana? Nah, kalau jaket ini itu karya dari teman saya, Manga King namanya. Siapa? Manga King. Manga King. Iya, seniman di sini dan juga beliau sempat kuliah di ISI Yogyakarta ya. Oh, Iya, di isi Yogyakarta, Yogyakarta. iya. Jadi ini apa? Boleh bentar kita bisa apa namanya shoot dulu Fani untuk berdiri ya. Oh, Boleh, baik. Coba boleh. kita lihat dulu. Soalnya ini menarik banget ini kan ya. Menarik banget. Teman-teman, sobat budaya ya kan. Budaya mungkin bisa melihat ya. Iya. Ini beliau yang koyak-koyakin sendiri, dilukis Iya. sendiri ya. Sendiri. Jaketnya juga nih upcycle nih. Iya, Ada. benar. Karena dia nyari jaket dari bahan apa jaket-jaket bekas. Jaket-jaket Iya. bekas. Terus dia apa namanya recreate dengan gambar-gambar dan juga dia menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya. Sampai belakang nih, sampai Boleh belakang. boleh dilihat. Waduh. Sampai belakang. Oh my god, 2021. Ini- Terus Mantap sih ada ya. bolong-bolongnya. Ada gitu poninya, sampai ada poninya nih ya. kita lihat nih ya. Jadi ingat kayak film-film lama ya, Baba ya. Yang mana tuh yang Yang apa lamanya? yang diperankan sama almarhumah Susana. Oh, Bolong ya. tertembus sesuatu. Iya, gitu ya. bokir gitu kan. Maksudnya tuh gitu. Pesan sate ya, pesan sate. Tapi apa? Dan juga ada yang menarik ini tasnya Fani. Coba kita Oh, lihat iya. dulu tasnya Fani. Nah, Ini juga handmade ya. sama juga tadi, recycle juga sih bang. Mm. Ini dari teman saya kado, namanya Devan. Beliau seniman dari Batam. Oh, seniman dari Iya, Batam. dari Boleh diliatin dulu ke sobat budaya Boleh nih, semuanya. sobat budaya. Jadi Salah ini satu dilukisnya karya pakai tangan kan ya? Iya, Dilukisnya pakai tangan. pakai akrilik. Manual ya, Iya, manual. Dimulai dari warnanya, warna-warni, bentuk ciri khas dia dalam berkarya sih. Iya, dan warna-warnanya memang berani ya. Iya. Kira-kira kalau misalnya menurut Fani itu gambarnya itu menyiratkan apa itu? Maksudnya tuh ada hal yang tersembunyi atau makna dan lain sebagainya kayak Hal gimana yang tuh? tersembunyi. Hal Jangan-jangan yang gitu. tersembunyi atau Sepertinya. tertutupi gitu ya sobat Jangan-jangan. budaya. Ada nggak itu istilahnya? Kalau yang dari saya lihat sih karyanya dia mengekspresikan bagaimana perasaannya ketika bertemu dengan teman-temannya sih. Oh gitu. Ini kan ada gambar mataharinya warna kuning, Iya. terus kan lebih dominan warna pink sama kuning ya. Iya. Kayak melambangkan warna kebahagiaan aja gitu. Warna kebahagiaan ya. Jadi memang ada pesan yang tersembunyi dari dibalik apa namanya karya-karya Iya. yang istilahnya dipakai gitu ya, dipakai dapat dikonsumsi tawaran-tawaran baru gitu ya, Benar. Fani ya. Iya. Nah ini Baba mungkin bisa diinformasikan dulu siapa sih adaptasi diri. Soalnya kan apa kalau mungkin di wilayah Kepri mungkin sobat budaya yang lain dengan adanya kemarin lomba desain poster gitu kan ya, adaptasi diri cukup dikenal, termasuk dengan event-event yang sudah adaptasi diri apa namanya bangun secara mandiri dan secara independen gitu kan ya. Nah, Terima kasih nih. Nah, soalnya banyak banget opini dan atensinya itu Baba dari lomba desain poster apa jalur rempah ya kalau nggak Iya, salah Jalur Rempah. apa Rio temanya Rempah, tuh? Rio Rempah. Riau Rempah. Nah, boleh diinformasikan dulu nggak adaptasi diri ini siapa sih? Kenapa sih namanya adaptasi? Nah, itu kan hal-hal yang seperti itu yang orang tuh kadang berpikir adaptasi itu kan biasanya kalau misal kita pindah ke satu tempat atau kita mendiami satu tempat, kita itu harus mencoba beradaptasi atau mencoba apa ya seperti itulah maksudnya tuh seperti itu. Nah, boleh dulu dijelaskan dulu nggak ke sobat-sobat budaya yang ada di rumah dan di mana saja? Sebelumnya sobat budaya dan Nanda terima kasih apresiasinya atas ya aktivitas yang kemarin dilakukan ya, kayak Rio Rempah atau yang lain lah pameran. Ternyata ada
dampak positif ya. Apa tuh dampak positifnya? Kan tadi katanya ada dampak positif. Oh iya, Dari reaksi betul juga dari ya. orang di sekitar ya kan. Jadi terima kasih buat yang Terima mengapresiasi. kasih banyak ya. Oh makasih dulu Terima dong. kasih banyak dong. Iya, saya juga makasih ya Pak. Iya, ini aku salaman sama kameramen. Ya, gitu. Salaman Bang, walaupun jauh kita salaman. Terus untuk adaptasi dirinya mungkin dijelaskan siapa nih? Nggak apa-apa. Saya ya. Ya Baba saya ya. lah, Iya dong. sebagai owner adaptasi diri. Siapa lagi? Sebetulnya bukan owner, saya hanya pembantu di sini. Iya. Tapi saya memang dari awal sih. Dari namanya dulu apa dari ceritanya dulu nih? Boleh. Dari namanya dulu. ya. Nama dulu ya. Pembentukan namanya Nama ya. itu penting. Meskipun ya. kalau kata Shakespeare kan ya apalah arti sebuah nama, tapi nama itu kan begitu berarti ya buat Iya. kita ya. Nah, Nama itu magis. Ya. nama itu kok magis. Magis. Halus-halus gitu ya gimana? Ya, agak menggelitik tapi masuk. Menggelitik masuk Sorry. Pembicaraan apa ini ya? Ya, positifnya aja yang diambil. Jadi gimana itu? Baba? Adaptasi diri itu sebetulnya diambil awalnya sih asal-asalan. Oh, asal-asalan justru ya. Karena kan dimulai kegiatannya itu hanya dari ngopi-ngopi. Daripada di kedai kopi setiap minggu sore ngopi, mendingan kita sambil melakukan kegiatan yang bermanfaat lah. Jadi pada saat itu ya kita sambil gambar-gambar, kawan-kawan juga ada yang berkumpul juga. Akhirnya tercetus dibuatlah IG-nya. Karena dibuat IG kan harus ada namanya. Iya. Nah dari situ namanya kita spontan aja ambil dari salah satu judul lagu. Oh, ada lagunya Jadi ya? judul lagu sebenarnya Nanda. Oh, judulnya adaptasi diri. Judul lagu Iya. adaptasi diri. Siapa itu yang nyanyinya kira-kira? Kebetulan salah seorang dari kawan kita ya. Iya. Oh, iya. Nah, itu coba kamu mungkin mau menambahkan siapa orangnya? Namanya itu Karisma. Karisma. Biasa dipanggil Karis Boy. Karis Karis boy. Gak mungkin Karis girl. Nggak mungkin juga Iya. Karis Father juga. Lalu lanjut. Bandnya ya, nama bandnya. Ya, nama bandnya Ruang Liminal. Nah, itu memang kawan-kawan dari Tanjung Pinang juga. Iya. Dia bikin lagu sendiri. Entah kenapa, pas itu tercetus itu ya. Iya. Itu juga random sebenarnya. Iya, Tapi iya. sepanjang kita berjalan akhirnya ternyata nama itu memaknai nama itu tersendiri ke kita. Iya. Jadi ternyata kita mendapat maknanya itu adaptasi diri itu dalam berkesenian maupun berkawan, bersosialisasi maupun bergerak itu ya memang perlu adaptasi diri. Memang kita harus beradaptasi Iya. kan ya. Kita kan nggak bisa ya. Maksudnya tuh apa? Kalau Anda berpendapat itu kita nggak bisa istilahnya memaksakan yang ada di diri kita. Betul kan ya? Untuk Betul. disukai sama orang. Tapi bagaimana istilahnya give and give? Apa yang mereka beri dan apa yang kita beri? Itulah mungkin beradaptasi mungkin. Itu kalau pemahaman aku sih. Tapi mungkin kalau misalnya Fani memahami adaptasi diri, tapi aku nggak tahu nih apa namanya lirik lagunya kayak gimana apa sehingga membuat kalian excited seperti itu apa namanya dan selanjutnya memunculkan nama adaptasi diri itu kayak gimana nih Van? Musiknya ya. Kayak dulu tuh awal-awalnya tuh karena dia tuh lagi rilis single itu. Iya. Terus Karena baru rilis dan kebetulan kita sering nongkrong juga sih bang. Iya. Terus makin hari makin kita puter gitu ya, asik juga lagunya lagunya. tuh Apa yang menyenangkan. membuat ini? Apa yang membuat mungkin satu bait atau dua bait yang membuat itu menjadi istilahnya menorehkan ingatan itu di dalam benak dan pikiran. Di refnya kali ya bang. Gimana? Coba kamu Aduh, kasih aku- sedikit buat sobat Kasih budaya. dong sedikit sobat budaya pasti suka banget gitu kan ya. Diri ini. Terus gimana ya? Di situasi Situasi. ini gitu ya pokoknya ya. Pokoknya sebenarnya liriknya agak lupa juga nih. Kan udah setahun yang lalu. Nadanya juga enak ya. Tapi pesan yang diambil itu memang lagu itu karena dia si Karis Boy ini menciptakan lagu ini menyesuaikan keadaan di lingkungan di skena anak-anak di saat itu. Oh gitu. Jadi emang Memang kayak, kondisinya lagi apa waktu itu? kan kalau kita di skena itu banyak yang berbeda pendapat Betul. atau banyak apa ya kayak bertukar ide. Jadi dia memang menyampaikan pesan positif di lagu itu. Jadi kayak adaptasi diri di situasi tersulit apapun dan di
Jadi segala situasi lah. Iya. Pas juga pasti situasi sulit juga ya. Yoi. Covid melanda, Iya, krisis aduh, moneter, parah. karya tak laku-laku ya kan. Iya. Jadi menguatkan sebenarnya. Jadi Menguatkan. terima kasih buat Abang Karis Boy. Karis Boy. Karis Boy kalau ente lihat kalau kamu lihat siaran ini adalah hal yang sangat menarik bahwa memang sih pada dasarnya kita itu kan tidak dapat terpisah. Inspirasi itu tidak dapat terpisah dari apa yang ada di lingkungan kita. Tapi saat ini ketika adaptasi diri itu menjadi satu buah branding dan adaptasi diri mengakui bahwa ini terinspirasi dari salah satu karya Karis Boy ini, apa namanya? Judulnya apa? Adaptasi diri ya, sehingga terbentuklah satu kelompok yang sangat apa namanya yang terdiri dari beberapa kumpulan anak-anak seni rupa. Ini sebetulnya sangat mengesankan gitu kan ya. Sesuatu Sangat yang mengesankan. organik gitu. Betul, sesuatu yang organik. Yang dirasakan gitu. Yang itu berangkat dari lokal, lalu anak-anak lokal itu berkarya dan istilahnya menyupport atau mendukung karya-karya anak lokal juga untuk bangkit. Wah, parah. Ini pesan yang positif sekali sih. Parah kan, maksudnya Saya itu kan kayak sebenarnya gitu. nangis di dalamnya, saya lagi nangis. Oh, lagi nangis. Tapi Coba, tidak aduh. nampak ya, tidak nampak. Karena mata Tidak saya kecil. terlihat ya, Karena mata saya kecil. Mata saya iya. kecil. Nah, tapi ini misterius loh. Aku pengen ngelihat Bapak gimana nih kalau misalnya buka kacamata. Nah, buka dong. Aku buka dong gitu Biar kan. jiwa rockstarnya Saya terlihat. jarang mau terlihat di publik loh. Oh gitu. Nanda. Wah, Saya yang pemalu. Pemalu. Kayak tumbuhan pemalu, putri malu. Oh, itu kan kalau dipegang ciu. Kalau saya Kalau dia dipegang langsung tegang ya. padahal aslinya malu-maluin ya. Aslinya malu-maluin. ya saya buka dikit aja kali. Buka ya. dikit boleh. Buka dikit. Jos. Jos. Gitu. Ke bawah ke atas nih. Ke bawah Atas dong. aja. Atas kan topinya nggak kelihatan. Oh ya betul Nah. juga. Nah, gitu. Edan, ini udah kayak bintang film ya. Cukup. Jangan di screenshot, jangan di screen capture ya. Pura-pura Rockstar apa maksudnya lagi ya? Bintang film di zaman Jackie Chan gitu kan. Maksudnya itu. Tapi kalau misalnya Baba, mungkin ini pertanyaan ini sensitif, tapi kita sobat budaya, kita semuanya kita coba open minded. Karena apa? Karena zaman sekarang itu mungkin pertanyaan tentang suku, tentang etnis itu tidak menjadi masalah mungkin ya. Karena kan kita hidup dalam keberagaman ya kan. Keberagaman, bagaimana keberagaman itu justru mencipta nuansa dan juga itikat gotong royong di antara kita, betul nggak? Nah sekarang aku mau tanya, kalau Baba ini asli dari Tanjung Pinang nggak? Bukan. Bukan ya, Bukan. justru bukan. Saya bukan dari sini. Bukan dari sini. Jadi kalau Baba dari mana? Saya sebetulnya lahirnya di Jakarta, tapi dari kecil langsung pindah dan lama di Bali. Udah lamanya di Bali gitu ya? Habis itu saya kuliah, terus saya kerja, habis itu saya ketemu jodoh, terus saya akhirnya nikah, baru saya pindah ke sini. Baru pindah ke sini. Tapi kalau Baba sendiri aslinya, kalau ini kan kadang makna kampung, makna asal itu kan bukan dari mana dia lahir, tapi kemana dia pulang gitu, maksudnya tuh ya, kemana dia pulang gitu kan ya. Kayak misalnya kita di sini merantau di Tanjung Pinang, tapi orang tua kita ada di Jakarta atau ada di Surabaya. Nah itulah kampung. Ketika kita pulang ke kampung itulah istilahnya asal dari kita sendiri. Kalau misalnya Baba sendiri itu pulang kampung kemana kalau pulang kampung? Bali dong. Ke Bali, Iya. Justru ke Bali ya gitu. Karena ya dari kecil hanya numpang lahir aja di Jakartanya. Numpang lahir di Jakarta. Besar kawan-kawan banyak di Bali. Di Bali, kawan-kawan banyak di Bali. Terus ini, kalau orang tua sendiri? Orang tua sendiri dari Jakarta dua-duanya. Jakarta dua-duanya. Tapi tinggalnya di Bali. Tinggalnya dulu di Bali, setelah itu ya mereka sekarang di Jakarta. Di Jakarta ya sekarang ya. Terus kalau Baba sendiri secara etnik itu kemana? Jawa atau kemana? Kita buka jeng 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 Tunjukin jeng dong. jeng. Saya Cina sih. Cina. Ini
Ya. Nggak boleh ya Bang ya? Nggak apa-apa. Aku mau nyebut barusan ini keluarganya Boboho. Jangan. Mungkin. Edit ya nanti. Tapi Baba sendiri ini asli Chinese ya? Asli. Nenek sama kakek langsung dari Republic of China. Republic of China. Ya maksudnya tuh ada darah keturunan dari China gitu ya maksudnya. Ya dia memang langsung dari Cina mungkin karena ada jalur rempah juga kali Bang ya. Iya betul. Mungkin. Karena kan ketika jalur rempah atau jalur sutra atau ketika Indonesia waktu itu Nusantara lah ya. Nusantara itu terbuka sebagai peradaban jalur dagang dan juga jalur sutra pada kesempatan tahun itu, abad seperti itu, abad sekian. Pintu migrasi sangat terbuka sehingga masuklah etnis-etnis yang lain seperti India, salah satunya China gitu kan ya, Arab dan lain sebagainya itu masuk menjadi muara dagang yang sangat besar pada waktu itu, termasuk Belanda, Portugis dan lain sebagainya, Spanyol, dan itu tidak bisa kita menafikan gitu ya, bahwa kehadiran etnis itu ada. Nah, dan ini juga menjadi satu kebanggaan kalau misalnya Baba sendiri yang memang dari etnis China sekarang merasa menjadi seorang pribumi yang membangun negerinya. Karena kan adaptasi diri ini kan ya kita sudah kupas secara judul maksudnya itu kan, tapi adaptasi diri ini mempunyai kepedulian untuk membina teman-teman sejawat. Kita nggak bicara itu generasi muda karena itu teman-teman sejawat seperti Baba dan Fani ini kan beda umurnya kan sangat jauh kan ya. Iya. Jauh nggak? Jauh. Saya tua sih. Oh, betul. Soalnya membina teman-teman sejawat itu adalah teman-teman sefrekuensi atau sealiran mungkin ya, Baya. Gitu. Maksud itu untuk memajukan negeri. Nah, itu ya pandangan itu yang mesti kita miliki, betul nggak? Betul kan ya Bay ya? Betul sekali. Sehingga seperti itu kita akan meretas batas masalah norma, bukan masalah norma, masalah etnis, masalah hal-hal yang sangat mendasar, skill dan lain sebagainya, kita bahu membahu untuk biar bagaimana ini goals, betul nggak? Betul. Nah, betul kan? Malah saya sendiri yang merasa, saya kan baru 5 tahun pindah ke sini. Itu malah saya ngerasa tanggung jawab saya sebagai yang datang ke sini justru PR-nya lebih banyak, harus mempelajari lagi budayanya. Terus ya banyak lah yang harus dilakukan dan mau ikut andil juga lah. Ini kan udah daerah baru. Saya gitu udah pindah ke sini. Ya, jadi merasa harus lebih lokal lagi daripada yang lokal sebenarnya gitu. Harusnya seperti itu ya. Karena kita berusaha memahami. Kan ya, memahami dan juga berusaha bersinergi kan ya, Bay ya. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya Fani sendiri, Fani aslinya mana? Asli Palembang, Bang. Aslinya Palembang. Wow, Wong Kito Galo. Sobat budaya, saya kaget sobat budaya. Waduh. Wong Kito Galo. Aslinya Palembang justru ya? Asli Palembang. Kamu bukan lahir di Tanjung Pinang? Bukan. Oh, gitu. Kamu lahir di mana? Palembang. Lahirnya di Batam. Aslinya Palembang. Terus kecil di Batam beberapa tahun langsung merantau ke sini, Tanjung Pinang bareng keluarga. Merantau ke sini berarti itu udah umur istilahnya secara mikir. Itu masih kecil sih Bang, masih umur 4 atau 3 nggak salah. Oh, berarti kalau bahasa gitu terbawa sama keluarga gitu Iya. kan maksudnya itu kan gitu. 3 atau 4 tahun, umur 3 atau 4 tahun kamu ke sini. Ya istilahnya otomatis kamu sudah lebih banyak membumi dengan Tanjung Pinang maksudnya itu kayak gitu kan. Benar. Nah, kalau misalnya lebih dari 10 tahun lah, berarti lamaan kamu dong di sini. Sekarang umur kamu berapa? 19 Bang. Jangan bohong. Serius Bang? 19, aku pikir 12 tahun. Wah, kelihatan muda banget ya. Umur kamu 19 tahun. Iya. Berarti kamu di sini udah hampir 15 tahun ya. Iya. 15 tahun. Nah, 15 tahun kamu di sini tentu saja ya banyak perubahan dan banyak banyak dinamika yang kamu rasakan gitu kan ya. Nah, sebelum dan sesudah kamu bergabung dengan adaptasi diri, apa yang kamu ambil? Banyak sih, dimulai dari mindset, ketemu dengan orang-orang luar, termasuk bos saya, Baba. Gimana ya? Jadi lebih mendengar pengalaman orang di luar
Dan juga kan adaptasi itu kan lebih dominan yang umurnya kan di atas aku kan Bang. Nah di atas aku jadi kayak jadi ikut mikir secara dewasa aja sih jadinya kayak apa yang aku alamin masalah kayak gini ternyata bagi mereka tuh kecil gitu. Kalau misalnya di usia aku mungkin kan beranggapan itu besar kan. Betul. Nah dari situ juga mungkin secara sosial juga lebih kayak nggak usah lah terlalu mikirin orang lain gitu. Karena mungkin orang-orang yang udah berumuran di atas saya udah udah lama menjalani hidup kali ya. Jadi kayak banyak sih yang saya belajar gitu. Mungkin kalau misalnya saya berkumpul dengan teman-teman yang seumuran, mungkin cara untuk menyikapi dalam menyelesaikan masalah mungkin lebih ribet kali ya. Gitu. Tapi kamu ngerasa nggak sih kalau misal kamu gabung ke adaptasi diri, kamu ada sesuatu istilahnya yang dipetik kayak gini. Kita tuh kan bergabung dalam satu buah kelompok itu kan bukan, atau kita membangun satu buah kelompok itu kan bukan hanya sebatas suka-suka, tapi ada hal yang kita pelajari dan kita petik lebih dari apa yang sudah kita apresiasi selama ini dalam kehidupan kita. Kalau misalnya Fanny sendiri sebetulnya apa poin yang penting? Apa poin yang penting ketika ya otomatis kan ketika Fanny misalnya suka seni rupa, suka menggambar, suka pada fashion, mungkin tidak seberuntung seperti teman-teman kita yang ada di ibu kota, kayak di Jawa, kayak di Bandung, ya kan, kayak di Jawa Timur, kayak di Bali, ya kan. Kalau Bapak pasti tahu deh, Bali itu excited banget sama seni ukirnya, betul nggak? Betul. Iya kan? Dan mereka itu sudah tuntas dengan yang namanya tradisi, karena tradisinya sudah go industri dan go internasional. Iya kan? Nah, Bapak pasti paham itu. Maksud itu karena kalau di Bali itu tradisinya itu udah tuntas dan itu udah menjadi klasiknya udah tuntas. Jadi inovasi baru berbasis tradisi itu sangat sangat deras kan ya, berlomba justru orang-orang itu ya, istilahnya karya dibalas dengan karya gitu maksudnya tuh. Kan ada lomba antar kampung, antar kecamatan ya Mbak ya, kalau di sana. Kalau kita misalnya mau ngelihat kecak, festival kecak itu setiap malam bulan purnama atau setiap kapanpun kita bisa menikmatinya. Nah, dengan kebiasaan yang ada di sini, kita taruhlah kebiasaan, bukan culture. Kalau culture mungkin akan lebih dalam lagi, tapi kebiasaan. Dengan kebiasaan yang diapresiasi sama Fanny, terus bergabung dengan adaptasi diri, Baba mencoba menawarkan sesuatu kepada Fanny. Apa sih sebenarnya yang Fanny rasakan? Seneng Bang. Seneng ya? Iya seneng banget karena nggak pernah ngerasain itu, nggak pernah ngedapetin itu karena dari kalau soal teman-teman di sini kayak nggak sefrekuensi juga kan. Jadi ketika bertemu teman-teman adaptasi itu kayak wah ini nih yang satu alur sama aku gitu, atau pemikiran. Jadi kayak mau ngebagi tentang apa yang kita sukai mengenai seni itu kayak nyambung aja semuanya, saling menyupport. Saling support ya. Iya. Jadi saling dukung untuk kebaikan maksudnya itu kayak gitu. Nah, buat Baba sendiri ada nggak sih ini kan Baba mungkin menjadi salah satu promotor untuk adaptasi diri. Ada nggak kita jangan berbicara suka deh. Kalau kita berbicara suka, kita nongkrong bareng juga udah suka-suka banget ya maksudnya itu. Kedukaan yang paling ini yang Baba rasakan ketika Baba menghimpun adaptasi diri atau membangun, atau justru kendala mungkin bisa di sharing dengan sobat-sobat budaya yang ada di rumah. Kendala. Sulit nih. Bentar, saya sambil inget-inget nih kendala. Sepertinya soalnya banyak saking ya. banyaknya lupa nih. Saking banyaknya ya. Kendala. Sebenarnya kendalanya satu nih. Sebenarnya di sini tuh aku itu bukan seperti yang dibayangkan kayak yang inisiator atau apa. Iya. Jadi di adaptasi ini dari dulu selalu inisiatornya dari kayak Fanny atau anak-anak lain. Jadi disitulah salah satu kendalanya. Inisiator yang mereka mau nih memang kadang-kadang idenya absurd gitu. Oh, seperti apa tuh ide absurd tuh? Aku suka sih sebetulnya yang absurd itu yang gak jelas maksudnya. Iya, contoh kayak apa ya, pas banjir kemarin deh. Banjir Kampung Pisang pas tahun baru. Di awal tahun tuh kan kita banyak banjir di sini. Nah itu sekejap pokoknya kalau dari adaptasi ini kan rata-rata yang ikut
kayak anaknya seumuran Fani tuh ada beberapa lah. Maksudnya lebih banyak yang generasi mereka nih. Ya. Jadi tipikalnya tuh spontan. Woi, di sini ada banjir, Wak. Ayo kita langsung galang dana gitu. Besok langsung jalan gitu kan. Ya. Nah, sedangkan kita yang kayak aku dan beberapa kawan-kawan yang lebih di umur yang agak tuaan, ya kan, yang membackup itu. Jadi di situ tuh kadang kendalanya mesti ngikutin kecepatannya mereka. Iya, Anak-anak yang generasi sekarang tuh sangat cepat gitu. Bentar, ini kan sebetulnya kalau misalnya kita ukur dari objeknya, mohon maaf nih, bukan aku menganggap bahwa teman-teman yang lebih muda itu menjadi objek. Tapi kalau umpama, kalau misalnya kita ukur dari objeknya, mungkin itu lebih cepat. Dari dari Baba mungkin yang sudah merasakan pahit manis getirnya kehidupan dan berkesenian. Iya kan? Maksudnya itu kan kayak itu, atau mengalami atau membina satu buah kelompok. Aku percaya dong kalau misalnya Baba itu nggak sekali dua kali istilahnya buat yang seperti ini, tapi maksudnya itu ini kan adalah sisi wise-nya Baba untuk mengikuti teman-teman yang istilahnya lagi semangat-semangatnya dengan power, kadang overpowering gitu kan ya. Dan mereka itu ngotot istilahnya untuk itu. Nah, sedangkan kita itu Baba dalam fase yang kayak gini. Di depan ada ranjau loh, gue udah tahu nih ranjaunya kemana. Kan kayak gitu kan ya. Jangan deh belok ke kanan, mending lu ke kiri aja terus, jalan deh nih. Di depannya ada gang nih, lu belok ke kiri deh, gitu. Mau belok ke kanan, ya udah, gitu. Belok aja ke kanan, gitu. Maksud itu kita pada hal yang sudah menyusun strategi bagaimana mereka itu harus berjalan dengan santai tapi pasti. Gitu kan ya. Ini kan ada dua kekuatan yang berbeda maksudnya tuh. Yang satunya ngegas banget. Ya kan? Yang satunya kita lambat tapi dalam kelambatan itu menemukan kecepatan. Itu. Aping. Itu. Maksudnya tuh kayak gimana? Itu. Pusing aku juga gitu kan ya. Betul itu. Enggak, tapi hal itu Nanda, ya itu apa betul, namanya ya? Benar. Betul. Iya kan? Nah, ini bagaimana untuk menyeimbangkan hal itu dengan kawan-kawan yang ada di adaptasi diri? Dimarahin dong. Ya benar dimarahin. Enggak, Benar. Iya, Itu iya, yang iya. itu Kamu yang jangan aku rasakan memfitnah saya setiap hari, dong. Bang. Kamu jangan Itu memfitnah yang aku saya rasakan dong. setiap hari sih. Iya. Wah, ini nggak bener nih Jujur. podcastnya. Ini Jujur. membunuh nama baik nih. Enggak lah, gitu. Nah, kalau dimarahinnya untuk kebaikan kan nggak masalah. Sebenarnya kamu kenapa jadi sebenarnya marah? Dimarahinnya kayak gimana nih, Mbak? Dimarahin. Bukan dimarahin. Jujur lah. Aduh, bagaimana Diem ini lu sobat sambil budaya? Enggak. Enggak juga. Diajak ngomong terbuka. Iya. Dikasih tahu secara terbuka, mungkin ya gitu. Terbuka aja sih sebenarnya ya kan? Iya. Ya misalnya ada ini ada itu atau dan ikhlas. Ikhlas. Tuh ternyata sangat penting. Jadi ya walaupun kita lebih berpengalaman, tapi kita emang harus mengalir dan melakukannya dengan ikhlas kadang-kadang. Itu juga saya pelajari nih dari grup aneh ini ya. Iya. Grup Nah, akhirnya. iya, dan ketika memang ya kita ikhlas dengan seluruh kemampuan dan pengalaman kita tetap mengikuti lah, mengiringi dan percaya juga sama mereka. Akhirnya kadang takjub juga sih, wih ternyata jenius juga nih orang-orang Iya. ya gitu. Iya, Yang iya, bocah-bocah ini kok keren juga ternyata gitu. Kita yang ketinggalan zaman apa jadi belajar juga gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau misalnya Anda pengen tahu apa sih harapan Baba ke depan dengan adaptasi diri? Melalui adaptasi diri maksud aku kayak gitu ya. Harapannya sih sebenarnya dari dulu ya adalah sisi-sisi apa namanya? Sisi. Bang, usir bang. Sisi bobocu. Sisi keinginan pribadi yang melihat daerah aku yang sekarang nih memang karena mungkin aku kayak dari Bali ya, di sini kayak rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri kan minim gitu. Iya. Dengan segala keadaan lah gitu kan. Jadi berharap sih adaptasi ini selain bisa jadi
fasilitator buat publik atau masyarakat di sekitar, apalagi anak-anak yang suka gambar, dan bisa ada korelasinya sama budaya lokal juga sih. Jadi kayak, karena menurut aku sih spirit budaya lokal tuh emang harus dari dasar gitu, kayak menggambar kan sebenarnya kegiatan dasar juga. Terus karena dari generasi-generasi yang muda juga ya itu sih, jadi kayak bergerak buat publik sama buat budaya lokal juga gitu, gimana supaya bisa lebih akrab lah. Ya. Budaya lokal tuh ternyata nggak seserius itu apa gimana gitu, yang bisa lebih diserap di zaman sekarang lah gitu. Ya, mungkin maksudnya tidak seserius itu tuh adalah semenyenangkan itu. Ya, mungkin kan nggak ya. membosankan. Nggak bosan, ya. Serius sih, tetap serius tapi tidak membosankan. Karena kan pada dasarnya kan tradisi itu memuat modernitas, dan sebaliknya modernitas itu ketika berulang dia akan menjadi tradisi, betul kan? Betul. Iya kan? Nah, dan hal itu yang memang apa namanya, yang memang mungkin berusaha ditangkap atau dijadikan momentum untuk atau oleh adaptasi diri gitu. Nah, kalau misalnya Fani sendiri nih dari kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung dan lain sebagainya, sebetulnya apa mimpi yang ingin apa namanya digerakkan dengan teman-teman adaptasi diri ini untuk untuk mungkin harapan besarnya, mimpi besarnya dan lain sebagainya. Harapan besar Jangan ya. ikut-ikutan ya jawabannya. Iya. Jangan ikutan, jangan nyontek, nanti Siap, kamu siap. kayak Squid Game ditembak. Mati nih ntar di Ini podcast. banyak penembak nih. Bahaya nih. Nembaknya pakai apa dulu? Nah. Nyatain. Pakai perasaan yang jangan ya. Rian masih jomblo kok itu. Wah. Gimana, Fani? Mimpi dari adaptasi diri sendiri ya Bang ya. Lebih pengen gimana ya? Ntar Bang. Yang atas itu apa? Aduh. Apa sih? Pokoknya tuh kayak semoga teman-teman yang dalam adaptasi diri betah sih, tetap bertahan mau Iya. gimana pun keadaannya gitu kan. Walaupun lagi renggang-renggangnya adaptasi diri ya bertahan lah istilahnya kayak gitu kan. konsisten Bentar, juga. maksudnya renggang-renggangnya tuh kayak gimana itu, Fani? Renggang tuh maksudnya Kamu mau kayak gosip? Kamu mau gosip di sini? enggak dong. Oh, enggak. Oh, Enggak. apa-apa. Apa-apa, nggak apa-apa. Enggak, Ini maksudnya tuh renggang kayak misalnya kan kita tuh biasanya ngadain kegiatan kan seminggu sekali gitu kan. Ini kayak kadang 2 minggu nggak nggambar, seminggu nggak nggambar tuh kan jadi kayak teman-teman tuh kan kayak punya waktu luang untuk mencari kesibukan yang lain gitu. Jadi tetap bertahan sih dalam mau gimana pun keadaannya, tetap bertahan aja sih dalam adaptasi gitu. Maupun Jadi cita-citanya bertahan berarti Bang. Bertahan. Bertahan Kata memang penting juga Ya sebenarnya. sesuai bertahan namanya penting. kan Aduh, beradaptasi pusing nih, kan kayak gitu. Jadi memang hidup itu tidak luput dari adaptasi, maksudnya itu kan seperti itu. Nah, kalau Fani sendiri sama Baba mungkin ini kan ketika kita sudah berbicara harapan pasti ada kendala, sama kayak kita misalnya bermimpi indah tapi suatu saat kita akan terbangun mungkin karena sakit telinga, pengen pipis atau pengen pap gitu ya, maksud aku tuh kayak gitu. Nah, ini apa sih sebenarnya kendala terbesar dari Baba mungkin dalam mewujudkan mimpi-mimpi bersama adaptasi diri? Kendalanya salah satu tadi juga yang lupa disampaikan tuh regenerasi. Itu salah satu kendala juga. Regenerasi, ya. Regenerasi itu sangat penting saudara-saudara. iya, Sobat budaya, regenerasi sangat penting ternyata. Ya kayak gimana sih biar ini tetap bisa berlanjut kan butuh regenerasi. Betul. Berat kan nggak mungkin juga Fani akan selamanya juga atau apa, mungkin dia harus sudah naik ke tahap selanjutnya, Berkeluarga. iya mungkin mendapatkan cinta yang murni ya kan, amin. Yang suci. yang suci. Amin. Terus kayak ya gimana sih cara kita mentransfer tujuan baik ini ke generasi-generasi yang masih belum tersentuh. Sebenarnya banyak sih di sini yang belum Banyak tahu, ya, yang banyak. belum, padahal ada keinginan mungkin kan gitu. Tapi belum menemukan wadah mungkin kan ya. Kalau dari Fani sendiri kayak gimana? Apa sih kendalanya sebetulnya? Sama yang kita tadi sih Bang. Regenerasi itu yang terpenting, yang terutama ya. Selain dong. Jangan Meskipun mengecewakan Anda. sebetulnya Fani ini belum tepat untuk membicarakan regenerasi karena dia adalah regenerasi itu. Ya. Kamu sendiri kecambah, Van. Waduh. Bibit ya, masih bibit ya. Iya. Berarti ininya gede dong, bawahnya kecil kayak gitu kali. Ini kepala doang. Kendala yang lain dong. Kendala yang lain
Lain apa? Duit kali ya? Duit ya. Oh ya udah, iya duit Kendala ya. terpenting. Ya duit itu kan dari do it, tetap kerjakan, iya, still maksudnya. istilahnya exactly kan, maksudnya itu kan kayak gitu. Kendala duit. Terus maksudnya itu kayak gitu kan untuk bergerak, maksudnya itu kayak gitu, duit. Tapi gitu masuk kan. akal juga. Duit itu memang di sini yang dilihat apa? Duit atau apa tuh namanya? Roda ekonomi untuk skena itu belum berjalan. harus terus berputar sebetulnya kan. Kalau duitnya emang stop, ekonominya stop, mau berkarya juga lama-lama akan terkikis orang-orangnya kan. Betul. Benar. Ya makanya dukungan dari sekitar termasuk dari BPNB juga sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih. Aku nggak tahu ini bentuknya apa. Jual, angkat mereka panggil satpam. Diusir nih kita, diusir nih. Enggak. Banyak kok. Maksud aku ya memang seyogianya pemerintah salah satu bentuk UPT pemerintahan atau itu bentuk pemerintahan besar memang harus bekerja sama dengan komunitas-komunitas karena kan memang roda-roda kreativitas itu digerakkannya oleh komunitas-komunitas kan gitu kan ya. Semoga dengan tampilan ini banyak banget investor dan juga owner-owner yang mungkin ingin menginvestasikan sebagian kreativitasnya dan juga sebagian nya kepada adaptasi diri kayak gitu. Oke, tepuk tangan semuanya. 40.000 orang yang ada di studio ini ya. Jadi kayak gitu. Oke, Baba, thank you banget sudah hadir berada dan juga sharing dengan sobat budaya yang ada di rumah dan juga ada dimanapun. Fanny, thank you banget, makasih banget sudah berkumpul di sini. Oke, ini saya ingin statement terakhir dari Baba dan juga Fanny. Coba apa statementnya yang akan dipesankan oleh sobat budaya semua yang ada di rumah? Mulai dari Baba. Statement. Saya nggak pandai Sulit berstatement, tapi saya coba deh ya. Ada. Gimana ya? Bentukan kita salah-salah lagi. Bentar, kamu jangan ganggu konsentrasi aku dong. Baiklah. Bentar nih, statement ya. Jujur, ikhlas, dan baik. Jujur, ikhlas, dan baik. Apaan tuh visi misi? Oke. Ya, statement aja. Statement itu Oke, oke, jujur, oke. ikhlas, dan baik itu adalah 3 kata bermakna yang memang saat ini dalam generasi alpha saat ini itu menjadi satu buah tantangan justru. Jujur, ikhlas, dan baik. Padahal dulu kita melakukan itu dengan mengalir gitu ya. Kalau dari Fanny kayak gimana? Wah, apa ya? Dimanapun kita, mau kita ketemu sama siapapun, yang terpenting harus adaptasi diri sih. Mantap, woi. Yang terpenting harus adaptasi diri. Mantap ya? Siap semuanya. Oke, sahabat budaya semuanya, ada pertemuan dan juga ada perpisahan, tapi saat ini bukanlah perpisahan yang terakhir kalinya karena episode-episode bincang budaya yang lainnya akan terus muncul dan juga menghiasi hari-hari sobat budaya semuanya. Jangan lupa juga untuk @Instagram BPNB Kepri di @BPNB Kepri. Jangan lupa juga buat sobat budaya semuanya yang belum subscribe kanal YouTube BPNB Kepri, klik subscribe di kanan bawah sobat budaya semuanya. Dan juga jangan lupa untuk meng-add Instagramnya adaptasi diri di Adaptasi diri. adaptasi diri. Mari kita berkawan dan juga bersobat semuanya karena berkawan itu adalah satu bentuk kegotong royongan untuk mendukung segala sesuatu yang berbau kebaikan. Insya Allah semuanya. Demikianlah. Terima kasih Baba, terima kasih Fanny atas kebersamaan dan sharing kita pada Terima kasih. kesempatan hari ini. Terima kasih kembali Nanda. Simi. Oke deh kalau gitu. Baiklah. Terima kasih Fanny dan dari adaptasi diri sudah mau sharing dan berbagi tentang bagaimana sih kelompok, kendala dan lain sebagainya. Jadi sobat budaya jangan ragu untuk membina satu buah kelompok asal itu untuk kebaikan sesuai dengan statementnya Baba tadi, jujur, ikhlas dan Baik. Baik. Budaya. Tongkrongin terus kanal YouTube-nya BPNB Kepri masih dalam Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya yang ngajak ribut, ujung
ujung-ujungnya pada gabut. Mending tongkrongin deh channelnya kita. Iya enggak? Iya enggak? Oke, itu pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Dua tangan nih. bersama Balai Pelestarian Alam Budaya